Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat beraktivitas. Kiranya kita masih terus dalam lindungan Tuhan, penuh dengan kesehatan. Kita bertemu lagi dalam channel Renungan Ayat Harian, dan kiranya Tuhan yang memberkati kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu kita sekalian. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganmu, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Ayat firman Tuhan renungan harian kita hari ini, tanggal 20 Januari 2021, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan, Yeremia pasal 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Alai angguau nunganian husuan ho gabe hau anggur nadenggan. Boni hasit tongan, HP gabe labang doho di porlak anggur nihalak sileban. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saat kita mengalami hal yang kurang menyenangkan dan banyak hal yang mungkin terjadi di luar dugaan kita, satu hal yang mau saya sampaikan hari ini adalah bertahanlah. Setialah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Mari kita lihat perikop ini, berbicara tentang pohon. Pohon dikenal dari buahnya, demikian juga kita orang yang percaya kepada Tuhan akan dikenal dari sikap, karakter, hidup kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam perikop ini dikatakan bahwa Tuhan telah menanam kita bertumbuh menjadi pokok anggur pilihan dan benih yang sangat murni. Tetapi orang Israel berubah menjadi pohon yang berbau busuk, pohon anggur liar. Memang terkadang ketika datang masalah, ketika datang kesulitan, ketika datang hambatan dalam hidup orang yang percaya, maka di sana pun imannya mulai diuji. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tua menjadi tua itu sudah pasti. Tetapi dewasa itu adalah pilihan kita. Dewasa di dalam iman, dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu perikop ini mau mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, bahwa kita yakin Tuhan sedang berbicara kepada kita. Oh, ternyata dalam setiap zaman, dalam setiap masa, sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi.
Untuk itu ketika Tuhan terus berbicara kepada kita, marilah kita mau mendengarkan suara Tuhan. Ia berbicara melalui ciptaannya, ia berbicara melalui malaikat, berbicara melalui nabi, berbicara para pemberita Injil, bahkan melalui Yesus Kristus. Hari ini dia berbicara lewat firman-Nya, firman Allah yang adalah kebenaran, dan firman Allah adalah Allah itu sendiri. Tuhan sudah memilih kita menjadi umat yang percaya kepadanya, dan Tuhan sudah memilih Bapak Ibu saudaraku. Maka marilah terus bergantung setia kepada Tuhan. Karena itu biarlah buah itu menjadi manis, boleh dinikmati banyak orang. Tidak menjadi buah yang kecut lalu dibuang dan tidak berguna. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dimanapun kita berada, kesetiaan kita akan teruji ketika ada masalah mungkin, penderitaan mungkin, atau hambatan yang membuat iman kita bertahan di dalam Tuhan. Sebenarnya ada banyak kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tokoh-tokoh pahlawan iman. Ibarat Abraham yang dipanggil keluar dari tempat kediamannya, tempat tinggal keluarganya, pergi ke negeri yang dia juga tidak tahu. Ada juga tokoh Musa yang harus ibunya selamatkan karena dia bayi-bayi kecil akan dibunuh. Ada juga tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mereka kekeh percaya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan masih banyak lagi yang boleh disebut pahlawan-pahlawan iman dalam kitab suci kita. Marilah kita terus berjalan dengan iman, menuntut pandangan kita terus tertuju kepada Tuhan. Saya tahu, saya mengerti atas situasi yang terjadi yang membuat kita ragu, khawatir. Tapi biarlah kekhawatiran itu jangan membuat engkau menjadi tidak melihat Tuhan. Jangan membuat kita tidak semakin dekat kepada Tuhan. Malah dengan demikian kita harus semakin bersekutu dengan Tuhan. Kita semakin memanggil nama Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Sehingga kita boleh bersuka cita bahwa ketika Tuhan melihat masih ada yang setia kepadanya. Saya yakin dan percaya biarlah kita menjadi pokok anggur yang tertanam, yang melekat dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Sehingga ketika kita melekat dengan pokok anggur yang benar itu, maka kita akan boleh menghasilkan buah-buah yang baik, bahkan boleh menyemangati kita dalam menjalani aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Kiranya Bapak Ibu dimanapun berada diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang masih khawatir Tuhan kuatkan, dan berikan kemampuan untuk melihat bahwa Tuhan terus bekerja, Tuhan terus berbicara kepada Bapak Ibu semuanya. Biarlah suara Tuhan yang mau kita dengarkan. Ada banyak suara yang mengganggu di sekitar kita, dan suara yang mengganggu itu membuat kita makin ragu atas kuasa Tuhan. Maka saya ingatkan, dengarkanlah suara Tuhan dan teruslah memanggil nama Tuhan. Diberkatilah kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Atas kebaikan Tuhan, boleh kami mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema penolong bagi kami, menuntun mengarahkan kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin setia bergantung hanya kepada Tuhan. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu, Engkau yang mengetahui hati kami, Engkau mengetahui pikiran kami. Mari Bapa urapi, mari Bapa yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, saya berdoa kepada umat-Mu, biarlah Tuhan yang mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati.